Baiklah, kita langsung masuk saja ke aplikasi PyCharm-nya. Nah, oke. Setelah masuk seperti ini, kita klik kanan pada bagian untitled, terus ke new, lalu pilih Python file, terus buat nama untuk file yang akan file program yang akan kalian buat. Oke. Nah, setelah seperti ini, langsung kita buat codingnya terlebih dahulu. Yang pertama kita import terlebih dahulu kelas-kelas tinkernya. Seperti codingnya seperti ini. From tinker import. Oke, setelah itu langsung lagi lanjut. Setelah selesai mengimport semua kelas tinker yang kita butuhkan, kita lanjut buat kelas simple editor untuk frame-nya.
Oke, setelah selesai membuat coding untuk kelas simple editor untuk framenya, kita lanjut buat coding untuk menampilkan tombol-tombol yang kita butuhkan. Kita ketik dev buat tombol button Oke, setelah selesai membuat coding untuk membuat tombol yang kita butuhkan di program Tinkernya, yang di sini yang saya butuhkan yaitu di sini yang saya buat, yang pertama itu open, yang kedua itu save, yang ketiga itu copy, yang keempat itu cut, yang kelima itu paste, yang keenam itu undo, yang ketujuh itu redo, dan yang terakhir itu keluar. Oke, setelah selesai membuat fungsi untuk tombol yang kita butuhkan, lanjut kita buat coding buat kolom teks utamanya. Seperti ini coding untuk membuat fungsi dari kolom utama pada program Tinker. Nah, setelah membuat fungsi dari kolom teks utama ini, kita buat fungsi untuk bagian yang di menu barnya. Ya, seperti ini bentuk akhir dari coding untuk membuat fungsi dari, yaitu tadi seperti kita jelaskan pada bagian atas, yaitu ada open, save, exit, file juga, undo, redo, copy, cut, paste, dan edit. Seperti ini. Setelah selesai membuat coding untuk fungsi buat menu barnya, kita lanjut ke bagian untuk coding fungsi untuk perintah simpannya. Buat dev perintah simpan solve print Oke, seperti ini bentuk terakhir untuk coding fungsi perintah simpannya seperti apa. Setelah selesai membuat coding untuk fungsi perintah simpannya, kita lanjut untuk coding bagian perintah kopinya.
Oke, seperti ini untuk coding dari fungsi perintah copy. Oke, setelah selesai pada coding fungsi perintah copy, kita lanjut ke coding perintah cut-nya seperti apa. Oke, begini bentuk akhir dari coding untuk fungsi dari perintah cut. Oke, lanjut untuk coding fungsi dari perintah face. Ini bentuk terakhir dari coding fungsi perintah face. Oke, setelah itu lanjut untuk membuat coding fungsi dari perintah find. Oke, seperti ini bentuk terakhir dari coding fungsi perintah find, yaitu berfungsi untuk mencari data file yang kita butuhkan pada program Tinkernya. Oke, setelah membuat coding fungsi perintah find, kita lanjut ke bagian coding def fungsi perintah keluar. Selanjutnya kita buat coding untuk fungsi perintah keluar. Seperti apa? Codingnya seperti ini. ns Oke, seperti ini bentuk coding dari fungsi perintah keluar. Oke, selanjutnya kita buat coding dari fungsi untuk set teksnya seperti apa. Untuk set teksnya, pengaturan teksnya situ seperti apa. Dep. Oke, setelah selesai membuat coding untuk fungsi set text, kita lanjut ke buat coding untuk fungsi get text. Lanjut ke coding untuk fungsi buat judul. Oke, seperti ini bentuk coding untuk fungsi buat judulnya. Oke, setelah selesai coding untuk fungsi buat judul, lanjut ke
coding untuk fungsi buat cari. Oke, setelah selesai coding untuk fungsi buat cari, lanjut ke coding untuk fungsi buka file. Coding langsung kita buat coding untuk fungsi buka file. Oke, setelah selesai coding untuk fungsi buka file, selanjutnya itu buat coding untuk read filenya seperti apa. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, setelah selesai kita buat coding untuk fungsi about. Nah, seperti ini bentuk coding untuk fungsi about yang mana menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat di program Tinker itu. Oke, selanjutnya yaitu
Oke, telah selesai. Langsung ke bagian akhir, yaitu penutupan codingnya, yaitu root tk simple editor root main loop oke. Seperti inilah bentuk terakhir dari program Tinker ini. Selanjutnya tinggal kita run. Oke, gimana bentuk terakhirnya? Kita run dulu, Ctrl Shift F10. Oke, seperti ini hasil dari coding yang telah kita buat tadi, yaitu ada tombol file yang berisi open, save, exit, terus edit, yaitu fungsinya itu ada undo, redo, copy, cut, paste. Terus yang ketiga ada tombol web yang mana sebagai referensi dalam pembuatan coding ini. Dan yang keempat ada about, yaitu berisi tentang informasi dari aplikasi ini digunakan apa aja. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 2, kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.